Oke, jumpa lagi di channel UPX ID. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya teman-teman jika baru di channel ini. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang downloader powerful dari JD Downloader 2 ya, atau JD Downloader 2. Nah, aplikasi ini gratis ya di CasaOS, teman-teman bisa cari di App Store. Kemudian, di sini saya sedikit jelaskan dulu. Untuk JDownloader merupakan open source download management tool menggunakan dengan huge community ya, komunitas yang besar, untuk membuat downloading atau proses download itu gampang, easy, dan sangat cepat ya. It should be ya katanya. User bisa memulai, stop and pause download, set download limits ya. JDownloader ini anggapannya itu pengganti dari IDM ya kalau di Windows biasanya. Kemudian kalau di video downloadernya itu seperti YouTube atau MeTube ya. Saya jelaskan dikit dulu tadi biar teman-teman paham fungsinya, dan juga ini request dari teman kita di komentar, Bang, tolong bikin tutorial instalasi JDownloader 2. Nah, saya udah ke install tapi gak mau connect ke website downloadernya, sama settingkan agar file downloadnya ke HDD eksternal ya. Terima kasih untuk abangnya yang komentar. Nah, teman-teman tinggal masuk di CasaOS nya, kemudian masuk di App Store. Nah, di sini saya asumsikan teman-teman sudah setting dasar dan lain-lain untuk servernya, kemudian CasaOS nya sudah running. Di sini tinggal kita ketik saja JDownloader. Nah, ini sudah langsung paling atas. Nah, kebetulan utilitiesnya ini atau sumber atau repositorinya itu dari Big Bear, bukan Big Bear tapi dari bawaan CasaOS nya seperti itu. Teman-teman cukup klik saja. Kemudian di sini ada sedikit gambar. Nah, seperti ini prosesnya. Dan ini kebetulan download dari YouTube. Kemudian ini ada beberapa anti captcha dan lain-lain. Teman-teman bisa konfigurasi sesuai kebutuhan. Nah, di sini sama keterangannya seperti di websitenya ya, mirip-mirip lah seperti itu. Nah, kemudian jika saya seperti biasa proses instalasi JDownloader 2 ini saya menggunakan custom install. Jika teman-teman portnya kosong seperti di rumah saya jika kosong, nah kebetulan di sini ada port 5800 digunakan untuk Mozilla. Jadi lebih baik saya custom install. Kemudian di sini dari Jelesage ya, JDownloader 2 sama kayak Mozilla ya. Makanya kan setidaknya portnya itu teman-teman cek dulu untuk ke kosongnya ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa teksnya itu pakai yang terbaru karena di sini terakhir revisi kalau nggak salah 11 Juni ya 2025, dengan versi revisinya itu di 50.000 ya sudah. Jadi banyak ya komunitinya ya, untuk JDownloadernya itu besar. Kemudian di sini untuk portnya web UI-nya itu jangan diganti-ganti di 5800. Kemudian ada port 3129 dan juga 5900. Ini jangan diganti teman-teman. Untuk port aksesnya itu di 5800. Kemudian untuk volumenya, nah ini teman kita request untuk ke HDD eksternal. Nah, untuk ini di sini ada config. Untuk config tetap jangan diganti. Nah, namun untuk outputnya teman-teman ganti saja ke link eksternal ya. Saya buka CasaOS-nya terlebih dahulu. Saya buka di tab baru. Kemudian teman-teman tinggal masuk ke files. Di sini jika teman-teman eksternal mesti ada location tambahan, bisa di eject ya, ini berarti eksternal ya, seperti itu aksesnya. Jadi teman-teman sesuaikan untuk volume direktorinya. Nah, jika teman-teman menggunakan Google Drive, mau pakai drive lain monggo, local storage SMB lain atau NAS lain boleh. Kemudian di sini juga ada beberapa pilihan seperti Google Drive, kemudian Dropbox, dan juga OneDrive, atau mau connect ke langsung network storage ya, seperti itu. Kebetulan abangnya request ke eksternal sama seperti kasus-kasus saya. Jadi teman-teman tinggal klik saja di external mode-nya ini, kemudian masuk di directory yang akan teman-teman gunakan. Contoh saya ada di home, kemudian saya taruh di repo biar nanti aksesnya mudah ya, seperti itu. Kemudian di sini saya kasih folder ya. Kemudian saya buatkan folder JDownloader. Saya tambah saja di sini new folder. Kemudian saya kasih nama JDownloader 2 seperti ini. Kemudian disubmit saja. Nah, habis itu setelah foldernya ini terbuat, teman-teman tinggal copy path saja seperti ini. Kemudian masuk di CasaOS. Nah, untuk config jangan diganti-ganti ya. Kalau biasanya saya confignya itu tetap saya taruh di OS-nya, atau mungkin teman-teman mau backup monggo tinggal ganti saja.
Untuk outputnya saya ganti di eksternal, tinggal paste saja yang tadi di copy untuk directory atau path eksternalnya. Kemudian kita cek dulu di bawah untuk grup ID-nya, ini akan menyesuaikan grup ID container yang ada di server kita ya, seperti itu. Kemudian untuk headless-nya, kemudian untuk emailnya dan lain-lain ini jangan diganti. Kemudian time zone ini akan menyesuaikan time zone server kita ya. Kemudian user ID-nya juga sama ya, seperti itu. Sisanya silahkan sesuaikan. Jika memori limit teman-teman kecil seperti menggunakan STB dan lain-lain bisa dilimit. Jika RAM-nya besar atau memorinya besar seperti saya, cukup teman-teman maxkan saja, nanti biar proses queue atau query-nya itu lebih cepat, dan juga untuk penyimpanan sementara atau menggunakan RAM-nya itu bisa lebih lega ya, seperti itu. Jika kita ganti saja sesuai dengan kebutuhan, jika mau 1 GB boleh, mau lebih dari itu juga boleh. Kemudian untuk namanya di sini kebetulan JDownloader 2 kita biarkan default saja. Restart policy-nya unstopped ya. Jadi kontainer ini kan terus di-start jika error dan error ya, seperti itu. Kita klik install saja. Ini tergantung dari koneksi internet teman-teman masing-masing. Kebetulan saya di rumah masih download sekarang ya. Masih upload video ya. Ditunggu videonya ya. Kita klik install saja. Instalasi JDownloader 2 nya selesai. Teman-teman bisa lihat di bawah sini ada tulisan atau ada app baru JDownloader 2. Kita lihat di prosesnya juga, di sini ada paling atas itu kebetulan tadi file browser dan juga Photo Prism. Nah ini sudah di awal, jadi santai biasa. Jadi setelah install seperti itu spike ya, seperti di awal. Kemudian untuk penggunaan RAM-nya itu di awal di angka 134 MB, jadi mungkin karena tidak ada proses jadinya sedikit lebih kecil ya untuk penggunaannya. Nanti kita lihat pada saat proses testingnya. Kemudian kita cek saja dulu, di sini ada tips. Nah di sini tipsnya kosong. Teman-teman jika ingin kasih tips silahkan, monggo tinggal edit. Misal portnya 5800 seperti ini, 5800 ya, Nah seperti ini. Jadi biar teman-teman ingat portnya mana yang digunakan. Ini tidak akan full lagi dari internet, namun hanya memperbarui info saja dari dockernya, seperti itu. Kita tunggu. Nah ini akan proses, kita refresh saja seperti biasa biar appnya itu ada tulisan new seperti ini. Kemudian tinggal diklik saja. Nanti prosesnya akan seperti ini ya. Di sini ada tulisan proses downloading update-nya. Jadi JDownloader-nya ini akan update otomatis di dalam untuk resource-nya. Teman-teman jangan khawatir. Kemudian kita cek saja di Mikrotik apakah benar update. Nah benar, ini ada traffic sekitar 6 mega ya. Jadi tergantung internet di rumah teman-teman masing-masing apakah cepat atau tidak ya, seperti itu. Kita tunggu saja. Untuk prosesnya mungkin tidak terlalu lama ya. Di sini ada clipboard, teman-teman bisa sesuaikan. Local scalingnya juga boleh teman-teman setting. Jika teman-teman kaitkan dengan Cloudflare Tunnel, ini akan sangat berpengaruh ya, tergantung koneksi di server rumah teman-teman masing-masing atau di server lokal teman-teman pada saat akses ya. Karena jika kualitinya teman-teman mentokkan ke kanan, maka akan sangat memakan resource satu. Kedua, juga akan banyak memakan koneksi internet ya, seperti itu. Karena prosesnya itu terbalik. Kalau kita di sisi user itu download, nah, jika keluar itu upload. Namun jika kita akses dari luar, maka upload tersebut jadi download untuk kita ya, seperti itu ya. Jadi kita tunggu saja. Di sini masih proses update. Ini prosesnya mungkin cukup memakan waktu tergantung resource yang teman-teman gunakan. Oh iya,
Jika teman-teman menggunakan STB ya seperti biasa pada saat setting RAM dan lain-lain itu concern ya atau penting untuk teman-teman, karena di sini saja sudah di angka 230 MB untuk penggunaan RAM-nya ya. Jadi jika menggunakan STB HG860P yang masih RAM 1 GB atau HG6 yang 1 GB series, kalau bisa teman-teman apps yang ada di CasaOS-nya itu sesuaikan dengan kebutuhan ya, atau kasih limit saja ya, karena jika nanti terkadang spike atau banyak penggunaan di RAM. Kemudian di CPU juga sama, kebetulan CPU saya masih dual core, jadi ya teman-teman bisa ngerti lah jika dual core seperti apa, namun setidaknya performanya dan juga penggunaan listriknya itu sangat-sangat efisien ya. Di maksimal full load saja mini PC saya ini hanya 9 watt saja ya, seperti itu di Mars Riva mini UPS saya seperti itu. Nah ini dia untuk tampilan JDownloadernya. Di sini ada beberapa UI, teman-teman scalingnya bisa sesuaikan, local scaling, mau remote sizing boleh ya seperti ini. Jadi nanti dia akan bentuknya full screen, kemudian jika tidak maka kosong, namun jika local scaling maka ini akan menyesuaikan ya seperti itu. Mohon maaf ya. Nah kita buat task terlebih dahulu untuk downloadingnya, teman-teman tinggal tambah saja add new links apa yang akan teman-teman download. Nah ini filenya kebetulan, nah di sini you really should know JDownloader helps you ya katanya untuk membantu anda seperti inilah, seperti itu. Kemudian kita oke saja, nanti ini agak pemberitahuan, kemudian masukkan link di sebelah sini ya. Contoh saya akan download ISO semisal kita ambil dari kambing UI saja, kambing UI ISO ya seperti ini. Nah ini dia, kita ambil yang kecil-kecil saja karena internet di rumah saya ya sedikit, bukan sedikit sih, sangat-sangat kecil. Ambil di CentOS, contoh saja ambil CentOS 5 saja. Oh kosong, kita ambil di 5.3, coba di read, oh ya kosong, ternyata harus ambil yang baru kayaknya ya. Ini 1,7 GB, ini 100, oh jangan ya, ambil yang kecil saja apa ya, sorry kelewat. Di Alma Linux kita lihat dulu, ini di angka 3 GB, di 9 GB, waduh banyak ya. Sorry ini KB ya, coba kita ambil saja di CentOS 8, sorry Alma Linux live, ambil yang live saja X8664, ini sekitar 2 GB, mantap. Ini akan lama prosesnya, jadi jangan ambil yang ini saja, kita ambil contoh saja yang kecil, CentOS, Debian, Fedora, Gentoo, Raspberry Pi saja, Raspbian, ambil yang 2016. Nah ini Lite di 292 MB atau 300 MB, kita copy link address saja, kemudian kita paste di sini. Sorry clipboard ya, lupa saya, paste, kemudian kita masukkan di sini paste ya seperti ini. Jadi ini harus dipaste di clipboard dulu ya. Kemudian untuk file tempat outputnya teman-teman bisa sesuaikan, ini sudah nanti akan sama dengan yang teman-teman setting di kontainernya ini ya. Jadi di sini ada /output, jadi nanti tempatnya ada di sini ya, seperti itu. Kita lihat saja nanti setelah download. Kemudian di sini mau dikasih nama apa, monggo. Package-nya semisal Raspi ISO, main ISO. Kemudian mau dikosongkan juga boleh, jika teman-teman mau encrypt juga boleh. Nah kemudian kita klik continue saja. Nah ini akan mencari URL-nya, kemudian apakah sudah ada atau bisa terdownload. Nah dia jika berproses maka akan muncul prosesnya seperti ini ya. Nah ini dia online, kemudian kita lihat saja. Ini hasil dari config-nya kita ya. Tinggal kita start download saja ya. Seperti ini akan download ya. Jadi seperti itu. Kita tunggu saja, estimasinya itu 4 menit ya. Tergantung dari koneksi di rumah teman-teman masing-masing. Nah di pojok kanan atas ini ada kecepatannya 1,14 MB ya, megabyte ya, atau 10 Mbps ya kalau di IDM ya, atau di kecepatan
internet di rumah teman-teman. Di bawah juga ada informasi, kemudian teman-teman juga bisa add premium akun dan lain-lain. Kita bahas di video lainnya nanti ya, mungkin jika ada teman kita yang request seperti itu. Untuk di tools teman-teman bisa cek di sini ada extract files, kemudian ada setting. Teman-teman jika ada yang ingin setting di JDownloader-nya ini, maka teman-teman tinggal tap menu setting saja, outputnya, kemudian lain-lain sesuaikan ya, seperti itu. Mau account manager yang siapa bisa yang akses dan lain-lain, teman-teman bisa di account ini. Kemudian basic authentication, jika teman-teman ingin berikan autentikasi, mau autentikasi seperti HTTP dan lain-lain, jika ada web yang terenkripsi, teman-teman bisa sesuaikan ya, seperti itu. Kita remove saja karena yang kita download dari repo ini, dari UGM ini tidak ada password ya, seperti itu. Kemudian mau ada captcha, jika teman-teman ingin skip captcha, di sini teman-teman tinggal centang saja, tinggal disesuaikan ya, seperti itu. Di bawah juga ada arsip ekstraktor, kemudian page kagzer. Nah ini ya susah bacanya ya, teman-teman tinggal sesuaikan saja dengan kebutuhan ya, seperti itu. Kemudian di sini ada kontribut jika teman-teman ingin donasi ya, seperti itu. Link grabbernya, kemudian ini yang di download sekarang yang masih proses, yaitu sudah dapat 33,12% ya. Nah untuk resource-nya, penggunaannya jika download file 300 MB, di sini bisa kita cek bahwasanya memakan sekitar 20%-an CPU ya, tergantung dari core count dan juga banyak spesifikasi mini PC atau STB yang teman-teman gunakan. Kemudian di RAM pada saat download di sini menggunakan sekitar 379 MB atau hampir 400 MB ya. Jadi setidaknya teman-teman spare atau istilahnya sisakan RAM untuk penggunaan JDownloader ini cukup banyak ya. Karena pada saat proses download ya, tadi saya bilang pada saat instalasi proses ini akan setidaknya menggunakan RAM kita untuk query atau istilahnya nge-pull datanya dulu, baru habis itu di store di disk ya, seperti itu. Ini sudah 56% untuk RAM saya karena banyak itu di Photo Prism ya. Jadi mungkin kita akan head to head atau compare penggunaan RAM Photo Prism dan juga image yang tidak ada machine learningnya ya. Mungkin di video selanjutnya akan saya buatkan juga ya. Karena saya request kemarin teman kita request di komentar untuk instalkan Photo Prism, kemudian katanya untuk Photo Prism itu lebih ringan ya ketimbang image ya, seperti itu. Kita tunggu saja prosesnya, mungkin cukup memakan waktu karena size-nya lumayan. Kebetulan internet di rumah saya, teman-teman bisa lihat saya juga masih upload ke YouTube untuk video Photo Prism ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di bawah. Kemudian share ke teman-teman kalian agar dapat informasi dan juga insyaallah mungkin bisa bermanfaat ilmu yang saya berikan ya. Terima kasih ya, seperti itu. Kemudian kita tunggu saja untuk proses instalasi proses downloadnya. Ini kebetulan ada ikonnya juga, hosternya dari siapa. Apakah ini kita bisa zoom? Ternyata tidak bisa ya. Jadi tinggal teman-teman konfigurasi saja ya di sini. Jangan lupa ya untuk anunya di clipboard dulu ya, biar di JDownloader-nya itu biar bisa paste ya kalau URL-nya. Nah kita coba dari YouTube saja, mungkin ada video yang bisa kita download, youtube.com. Kita coba lagu yang ini ya, copy link address, kemudian masuk JDownloader, kemudian di klik kanan di kosongnya ini, kemudian add new link, kemudian kita paste di sini. Kita masukkan di clipboard dulu ya, sorry. Nah ini kita delete, kemudian kita paste di clipboardnya terlebih dahulu, nanti baru paste di sini ya. Kita delete dulu, kita paste. Nah seperti ini. Nah ini jika teman-teman ada peringatan seperti tadi, itu akan mendownload semua playlistnya ya. Jika teman-teman ingin download videonya saja, teman-teman klik salah satu video. Sebagai contoh kita ambil dari ini mix, kalau ada mix berarti playlist. Nah ini tidak ya, kita coba saja copy link address, kemudian masuk ke JDownloader-nya, masuk ke clipboard-nya terlebih dahulu, kita delete, kita paste.
Nah, nanti dia akan masuk di clipboard di sini. Kita copy dulu, ini delete, kemudian kita paste. Nah, ini sudah masuk. Kita kasih nama YT Musik misalnya, seperti ini. Kemudian kita continue saja. Nah, ini dia untuk progresnya yang kita tadi download itu sudah 23% dan juga proses downloadnya itu sudah ya, seperti itu. Nah, di sini ada dua ya dari YouTube. Nah, di sini ada keterangannya bahwasanya oh ini videonya ya, seperti itu. Teman-teman tinggal klik kanan saja, kemudian start download ya, atau di pojok kanan, pojok kiri atas juga bisa ya. Tinggal kita start download. Nah, nanti dia akan proses download dari YouTube ya, seperti itu. Kemudian seperti biasa tergantung dari koneksi dan resource yang ada di server teman-teman masing-masing ya, seperti itu. Ini kita tunggu saja prosesnya. Kemudian cara cek file yang sudah terdownload, teman-teman bisa masuk di CasaOS di files, kemudian tadi di eksternalnya, kemudian di home kebetulan punya saya, kemudian di repo dan juga di JDownloader. Nah, ini sudah ada satu, bentuknya ini zip, kemudian yang satu sudah terekstrak ya. Jadi jika teman-teman konfigurasi di JDownloadernya itu outputnya langsung terekstrak, maka akan otomatis terekstrak. Kemudian jika download dari YouTube, ini kita tunggu dulu sebentar, average-nya masih turun ya. Nah, ini progress, kita tunggu saja. Nah, ini progresnya sudah 100. Di sini kita refresh saja, kita close saja, kemudian kita buka lagi di data, kemudian di home, kemudian di repo, kemudian di JDownloader 2, di JNispanAT ini ada ya. Jadi sudah ada filenya, ini keterangannya, notnya, reupload takedown, harga kreator dengan tidak mereupload ya. Ini katanya di deskripsinya, kemudian tagnya semuanya ada. Kemudian di sini juga ada thumbnail yang akan terdownload. Kemudian di sini juga ada video ini, ini video ya. Biar tidak copyright. Jadi saya pause saja musiknya, ini dia. Nah, seperti ini. Kemudian yang satunya ini musik ya, seperti itu. Kita pause saja karena nanti copyright. Nah, teman-teman juga bisa akses untuk file yang tadi saya download, itu ada di home server saya. Ini via lokal. Ada di JDownloader 2, ini dia. Kemudian ada juga di URL bisa diakses menggunakan Cloudflare Tunnel dengan repo.upx.my.id. Teman-teman bisa akses di sini di user home, kemudian di JDownloader 2 ya. Seperti itu. Untuk optimasi di JDownloader mungkin teman-teman bisa set sesuai dengan kebutuhan. Contoh semisal di setting ini, teman-teman tinggal setting di my JDownload bukan di paket ini. Jadi teman-teman tinggal konfigurasi saja, kemudian di archive ekstraktornya juga teman-teman sesuaikan jika ingin diekstrak langsung jika filenya itu terarsip atau bentuknya RAR ya, gampangannya seperti itu. Mungkin seperti itu saja video kali ini, cukup singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Saya akan coba-coba lagi ya guys ya.